warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait akuntansi transaksi mudharabah. Mata kuliah akuntansi syariah, dosen pengampu Ibu Cermidah MAK. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Irma Dwi Parani, NPM 19010035, Inka Apriani 1903012022, Novi Nurhasanah 03010049. A. Pengertian akad. Secara etimologi, mudharabah adalah bentuk masdar dari fi'il madhi, dorobah, yang berarti berdagang atau memperdagangkan. Untuk lebih mengetahui tentang definisi mudharabah, beberapa pengertian secara etimologi disampaikan oleh fuqaha mazhab 4, yaitu yang pertama ada mazhab Hanafi, mendefinisikan mudharabah adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan pekerja atau usaha dari pihak yang lain. Mazhab yang kedua, mazhab Maliki, mudharabah adalah penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagai dari keuntungannya. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Yang keempat, mazhab Hambali. Mudharabah adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya. Kemudian menurut fuqaha, mudharabah adalah akad antara dua pihak orang yang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungannya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dari beberapa pengertian yang disebutkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian dari mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama, yaitu sahibul mal, menyediakan seluruh atau semua modal dari sahibul mal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola atau biasa disebut dengan mudharib. Keuntungan usaha secara mudharabah ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Kemudian, karakteristik akad mudharabah. Kedua pihak yang mengadakan kontrak antara pemilik dana dan pemilik akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemilik. Di karakteristik akad mudharabah ini memiliki beberapa poin. Poin yang pertama yaitu dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan kontrak. Kemudian yang kedua, penawaran dan penerimaan harus disepakati kedua belah pihak dalam kontrak tersebut. Yang ketiga, maksud penawaran dan penerimaan merupakan suatu kesatuan informasi yang sama penjelasannya. Perjanjian bisa saja langsung melalui proposal tertulis dan langsung ditandatangani, melainkan bisa juga dilakukan melalui surat-surat atau koresponden dengan fax atau komputer yang telah disahkan oleh cendekiawan fikih Islam dalam organisasi konferensi Islam. Modal adalah sejumlah uang milik dana diberikan kepada mudharib untuk diinvestasikan atau dikelola dalam kegiatan usaha mudharabah. Adapun syarat-syarat untuk di dalam modal adalah sebagai berikut. Syarat yang pertama, yaitu jumlah modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya. Yang kedua, modal harus dalam bentuk tunai, seandainya
aset jumhur ulama fikih diperbolehkan, asalkan berbentuk barang niaga dan mempunyai nilai atau historinya pada saat mengadakan kontrak. Yang ketiga, modal harus tersedia dalam bentuk tunai, tidak dalam bentuk piutang. Yang keempat, modal mudharabah langsung dibayar kepada mudharib. Kemudian penjelasan tentang keuntungan. Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan mudharabah dengan syarat-syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama yaitu keuntungan ini haruslah berlaku bagi kedua belah pihak dan tidak ada satu pihak yang akan memilikinya. Yang B, haruslah menjadi perhatian dari kedua belah pihak dan tidak terdapat pihak ketiga yang akan turut memperoleh bagi hasil darinya. Yang C, pemilik dana akan menanggung semua kerugian, sebaliknya mudharib tidak menanggung kerugian sedikit pun. Jenis usaha atau pekerjaan diharapkan mewakili atau menggambarkan adanya kontribusi mudharib dalam usahanya untuk mengembalikan atau membayar modal kepada penyedia dana. A. Bentuk pekerjaan atau usaha merupakan hak khusus mudharib, tidak ada intervensi manajemen dari pemilik dana. Meskipun demikian, menurut mazhab Hambali membolehkan adanya peran serta atau partisipasi pemilik dana dalam pekerjaan atau usaha tersebut. B. Penyedia dana tidak harus boleh membatasi kegiatan mudharib seperti melarang mudharib agar tidak sukses dalam pencarian laba atau keuntungan. C. Mudharib tidak boleh melanggar hukum syariah Islam dalam usahanya dan juga harus mematuhi praktik-praktik usaha yang berlaku. Yang D. Mudharib harus mematuhi syarat-syarat yang diajukan pemilik dana asalkan syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan kontrak mudharabah tersebut. Jenis akad mudharabah. Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, mudharabah mutolak dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutolak, yang dimaksud dengan transaksi mudharabah mutolak adalah bentuk kerjasama antara sohibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fikih ulama salafus sholeh seringkali dicontohkan dengan ungkapan if'al masyita. Mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah spesifik mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutolak. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali kecenderungan umum si sohibul mal dalam memasuki jenis usaha. Ini adalah contoh skema transaksi akad mudharabah. E. Prinsip profit dan loss sharing. Profit dan loss sharing dalam lembaga keuangan konvensional berbeda dengan yang ada dalam lembaga keuangan syariah. Dalam lembaga keuangan konvensional, jumlah imbalan untuk pemilik modal dilakukan di depan oleh pemilik modal. Karena dalam sistem ekonomi kapitalis, pemilik dana tidak bersedia untuk menanggung resiko atau akibat yang terjadi. Imbalan yang diperoleh tidak berdasar pada pendapat yang diterima oleh lembaga keuangan tersebut. Jadi, apapun yang terjadi pada lembaga keuangan sebagai pengelola modal, imbalan kepada pemilik modal harus diberikan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Akuntansi pemilik dana. Akuntansi untuk pemilik dana menurut Nur Hayati dan Wasilah terbagi menjadi 8, yaitu 1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. 2. Pengukuran investasi mudharabah.
A. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Yang B. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Kemudian yang ketiga, akuntansi untuk pengelola dana menurut Nurhayati dan Wasilah terbagi menjadi 8, yaitu dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Kemudian, pengukuran dana syirkah temporer, penyaluran kembali dana syirkah temporer. Sedangkan apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah, berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan akuntansi konvensional. Kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana. Kemudian penyajian dan pengungkapan di akhir akad. Kesimpulan, yaitu mudharabah berasal dari kata ad-darbu fil ardi, yaitu berjalan di muka bumi, dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang, atau berjihad di jalan Allah. Sedangkan menurut istilah fikih, mudharabah ialah akad perjanjian kerjasama usaha antara kedua belah pihak yang satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan. Sedangkan keuntungannya dibagi antara kedua sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Akad mudharabah diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarkan uang. Kemudian pada contoh soal, buatlah jurnal pembiayaan mudharabah lembaga keuangan syariah sebagai sahibul mal atas transaksi-transaksi berikut ini. Pada tanggal 15 Januari 2020, LKS Alhamdulillah menyetujui untuk memberikan modal mudharabah kepada Rizky, seorang pengusaha kain di Sumatera, sebesar 100 juta rupiah. Pembagian hasil usaha atau nisbah disepakati 70 untuk LKS Alhamdulillah dan 30 untuk Rizky. Investasi mudharabah dengan jangka waktu 2 tahun yaitu sampai dengan 15 Januari 2022. Penyerahan modal mudharabah oleh Lembaga Keuangan Syariah Alhamdulillah kepada Zainuddin dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu pada tanggal 25 Januari 2020 diserahkan uang tunai sebesar 60 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2020 diserahkan 4 buah mesin jahit dengan nilai wajar saat penyerahan sebesar 40 juta rupiah. Mesin jahit tersebut dibeli pada tanggal 5 Januari 2020 dengan harga perolehan sebesar 37.600 rupiah. Kemudian, pada saat persetujuan investasi mudharabah, tanggal 15 Januari 2020, LKS Alhamdulillah menyetujui untuk memberikan modal mudharabah kepada Rizky, seorang pengusaha kain di Sumatera sebesar 100 juta rupiah, dan pembagian hasil usaha atau nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak sebesar 70 untuk LKS Alhamdulillah dan 30 untuk Rizky, serta jangka waktu investasi selama 2 tahun, yaitu sampai dengan 15 Januari 2022. Pada tanggal 15 Januari 2020, kita dapat melakukan jurnal sebagai berikut. Kita dapat mendebit akun kontra komitmen investasi mudharabah, kemudian mengkredit akun penyisihan kerugian mudharabah, yaitu yang besarnya sebesar 100 juta rupiah. Kemudian pada saat penyerahan modal kas, atas persetujuan pembelian modal mudharabah kepada Rizky pada tanggal 25 Januari 2020, LKS Alhamdulillah penyerahan modal mudharabah dalam bentuk uang tunai sebesar 60 juta rupiah kepada Rizky. Jadi, pada tanggal 25 Januari,
LKS Alhamdulillah menyerahkan modal mudharabahnya dalam bentuk uang tunai. Maka jurnal dari transaksi tersebut yaitu seperti berikut. Tanggal 25 Januari 2020, investasi mudharabah bertambah, kemudian dicatat di sebelah debit sebesar 60 juta rupiah. Sedangkan yang ada di kredit rekening mudharib. Karena kita sebagai sohibul mal, maka rekening mudharib kita taruh di sebelah kredit sebesar 60 juta rupiah. Kemudian, jurnal yang kedua, tanggal 25 Januari 2020, yang kita debit adalah kewajiban komitmen investasi mudharabah. Kemudian, mengkredit kontra komitmen investasi mudharabah sebesar 60 juta rupiah. Kemudian, pada saat penyerahan modal non-kas, jadi tadi ada yang modal kas, kemudian ada yang modal non-kas. Sedangkan ini nilai wajarnya yaitu lebih tinggi dari nilai tercatatnya. Pada tanggal 27 Januari 2020 diserahkan 4 buah mesin jahit dengan nilai wajar saat penyerahan sebesar 40 juta rupiah dengan harga perolehan Rp37.600. Pada saat pembelian aset mudharabah, modal non-kas dapat dilakukan penjurnalan sebagai berikut. Pada tanggal 27 Januari 2020, kita membeli persediaan, yaitu persediaannya itu alat jahit tadi. Lalu kita akan mendebet persediaan atau aset mudharabah. Kenapa di sebelah debit? Karena apabila aktiva bertambah di sebelah debit, apabila aktiva berkurang di sebelah kredit. Kemudian tentu saja pada saat pembelian persediaan atau pembelian mesin jahit tersebut, tentu saja kita mengeluarkan kas kita. Kemudian jika kas itu kan aktiva, jadi kalau kas itu berkurang itu di sebelah kredit. Kemudian akan menambah persediaan kita, kemudian kita catat di sebelah debit dengan mengkredit kas karena kas kita sudah berkurang sebesar Rp37.600. Kemudian, jurnal pada saat penyerahan modal non-kas pada tanggal 27 Januari 2020. Kita mendebit akun investasi mudharabah sebesar 40 juta rupiah. Persediaan aset mudharabah sebesar 37.600 rupiah. Kenapa persediaannya 37.600? Karena harga perolehan pada saat kita membeli mesin jahit tersebut sebesar Rp37.600. Keuntungan mudharabah tangguhan itu hasil dari investasi mudharabah sebesar 40 juta rupiah, kemudian dikurangi dengan persediaan sebesar Rp37.600. Didapatlah Rp2.400. Kemudian kita catat di sebelah kredit keuntungan mudharabah tangguhan. Pada tanggal yang sama, tanggal 27 Januari 2020, kita juga dapat melakukan jurnal kewajiban komitmen investasi mudharabah di sebelah debit, kemudian kontra komitmen investasi mudharabah di sebelah kredit, masing-masing sebesar 40 juta rupiah. Kemudian, pada saat amortisasi keuntungan tangguhan, kita bisa menghitung dengan cara Rp2.400.000 per 24 bulan. Kenapa di sini Rp2.400.000 per 24 bulan? Karena pada saat perjanjian tadi kan 2020 sampai dengan 2022, terhitung sampai 2 tahun. Nah, 2 tahun itu sebesar 24 bulan, setara dengan 24 bulan. Maka kita akan menghitung amortisasi keuntungan tangguhannya per bulan. Perhitungannya Rp2.400.000 per 24 bulan. Kemudian didapatlah Rp100.000 per bulan.
maka kita akan mendapatkan jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 27 Januari 2020, jurnal yang dicatat adalah keuntungan mudharabah tangguhan sebelah debit, kemudian keuntungan penyerahan aset mudharabah sebesar 100.000 di sebelah kredit. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf atas kesalahan yang kami perbuat. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.